Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Lahat Bapak Bursa Sarnubi yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membagikan ilmu yang luar biasa dari pengetahuan beliau yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya marilah bersama kita mendengarkan tausiah ceramah agama sekaligus doa nantinya yang akan disampaikan oleh Al-Mukharom Al-Ustadz Haji Bobianto SAG MA MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pagar alam membeli burger. Yang jawab salam semoga nantinya masuk surga. Yang diden jawab salam masuk. Woi, jangan ragu Ngani ngebela takut kita bupati ya tak? Apalagi nak dicoba. Minimal masuk angin belah. Kamu masuk angin, balik isan di Masjid Baitul Makmur sehingga ke warung. Beli tolak angin, WC bablas angin. Hanya masuk angin tuh masih dimak boleh. Kamu bahasa dusun tuh bidapan berarti. Kamu bidapan jangan kena ke masjid. Luar rumah baik kita lah sedot. Jadi memang dia masuk angin, lebih baik kita ulangi sekali lagi. Salam, setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nek kedua ni lan jawab gala, nek paling bias di belakang tadi jawab apa? Semoga saja kita semua yang hadir pada saat ini nantinya masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rugi dide Bapak Ibu datang ke masjid malam ini. Kita sholat insya Allah jadi bekal kita. Lom ceramah lah dihidang kakue. Ceramah Ustadz insya Allah menambah wawasan dalam rangka saling mengingatkan. Lom Ustadz ceramah lah didoakan. Doanya yang kita pinta, doa yang paling tinggi. Nantinya masuk surga. Insya Allah kita semua yang hadir di malam hari ini semuanya nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wan nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masyabihil ghurar amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Lahat, Bapak Bursa Sarnubi. Tadi saya terkesan mendengar sambutan beliau. Kalau saya menjuluki beliau ini bukan hanya umarok, tapi juga merangkap ulama. Setuju? Tepuk tangan untuk Bupati kita, alhamdulillah. Kita semua terkesima tadi. Saya juga terharu sedikit tahu profil beliau. Beliau ini sebelumnya anggota DPR RI Republik Indonesia, lama berkarir di Jakarta, rela pulang mewakafkan dirinya di Kabupaten Lahat untuk membangun Kabupaten Lahat yang tercinta. Takbir untuk Bupati Lahat. Allahu Akbar. Hadir juga Wakil Bupati, Ibu Apu agak lupa tadi. Ibu Widya Ningsih ya. Alhamdulillah hadir di sana bersama kita. Semoga saja Bupati dan Wakil Bupati kita ini senantiasa diberi kesehatan dan pertolongan oleh Allah dalam memajukan Kabupaten Lahat yang tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadir juga unsur Prokopinda, Bapak Dandim, Kabupaten Lahat, Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, Bapak Kajari, Kabupaten Lahat, Bapak Kakan Menak, Kabupaten Lahat, Ketua MUI, Kabupaten Lahat, Ketua BKPRMI. Hadir juga rekan-rekan birokrasi yang dikomandoi oleh Bapak Sekda, Kabupaten Lahat, para staf ahli,
para asisten, kepala badan, salah satunya kepala Bapeda, Pak Peri. Ini tetangga saya di Kota Lubuk Linggau, Pak Peri ini. Ketemu lagi di Kabupaten Lahad. Tetangga. Apa? Di Linggau aja, Kak. Alhamdulillah dipertemukan di majelis yang mulia ini. Para kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, camat, para kabak, kasubag, dan seluruh ASN, dan juga seluruh masyarakat, para jemaah. Wabil khusus tadi Ketua Tim Penggerak PKK, ya Bupati ya, hadir juga bersama kita. Semuanya mohon maaf, tidak dapat saya sebutkan satu persatu mengingat keterbatasan waktu. Saya doakan kita semua yang hadir pada saat ini. Yang lagi sakit, semoga saja lekas sembuh. Yang sudah sehat semoga bertambah sehat. Yang lagi banyak hutang semoga dilunaskan hutangnya. Ngapa kapan nyebut hutang aminnya kuat nih Bapak Ibu. Pecah nek hadir nih banyak wajah yang bermasalah ini. Hanya nyebut hutang nih di denak maluan gitu. Karena hutang nih bukan jemu buntu jemu berduit masih hobi kredit tuh lah. Ibu-ibu pengajian di badan lain aja. Beli jilbab 3 kali bayar. Raya lah mengudem, utangnya masih. Hanya mukukina ibu-ibu yang datang malam hari ini jilbab merek lunas gala. Alhamdulillah. Kita ulangi sekali lagi. Yang lagi banyak hutang semoga saja dilunaskan hutangnya. Yang sudah lunas hutangnya semoga bertambah rezekinya. Yang sudah beristri bertambah. Biasanya bapak-bapak nek agak kuat juga jawab, ibu-ibu telanjur jawabannya. Ibu-ibu jangan marah, jangan berburuk sangka, kan belum mudem. Yang sudah beristri bukan bertambah istrinya, yang sudah beristri bertambah bahagia, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lah banyak benang doa kita Bapak Ibu. Biasanya acara nih mau udem doa, udem pula acara. Lanjut. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Lah kenal belum ngagi Ustadz yang akan menyampaikan ceramah malam ini? Belum. Wajar belum kenal karena Pak Ustadz memang bukan orang yang terkenal. Kalau sama Bang Haji Roma Irama, kenal tidak Bapak Ibu? Kenal. Kenal lewat mana Pak? Lewat TV ya? Jadi mangke kita tambah akrab. Tadi sepintas Bupati lah kenal kah? Di mana asal usulku hanya mangke lebih kantap lagi kata jemu tuh. Mangke di Degaling. Lebih baik kita kenalkannya langsung pula. Nama itulah di Tepampang di spanduk dibuat oleh bagian Kesra. Pak Kabak Kesra nek mana ini? Ada. Oh itu, alhamdulillah. Apa itu namanya? Mulus Akbar. Ini nginak di HP di WA. Adinda kami Adransa, Kasubag Agama ya. Ada. Alhamdulillah. Karena kami ini Bupati baru lewat telepon baik. Jadi belum bertemu secara langsung ini kan. Alhamdulillah malam hari ini juga dengan panitia pelaksana Pak Kabak dan Kasubag dipertemukan oleh Allah di rumah yang mulia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nek kedua, aku hadir Bapak Ibu bersama mantan pacar, gak dua saja aku. Main lagi hanyalah jadi istri sah Pak Bupati, Ibu Haja Raudatus Sa'adah Sarjana Agama. Mana bini kau ada? Kinaan? Agak dikit. Dia tu kina? Adik kade balik dia tu. Siapa ngantah tu itu? Agak curiga aku. Oh ada ndek itu di sudut. Itu. Jadi beliau tu juga jemu kita. Dusun Perandonan Pagar Alam hanyalah lama di Linggau. Guru agama di MTS Negeri Kota Lubuk Linggau Pak Bupati. Asalnya juga Pagar Alam dari Dusun Perandonan biniku. Jadi kami kedua saja tadi. Gajak gidik naik sepor tadi. Alhamdulillah sampai juga ke Lahad nih siang tadi. Nginap diarahkan oleh Adida Anca di Hotel Srelo nek kita Pemda Lahad alhamdulillah. Tadi kalau dia bubuka, kata Bupati, bubuka di mana kata tadi ding? Cukup bubuka di hotel tu lah. Ngapa dia bubuka ngagi aku katanya? Jadi insya Allah lain waktu Bupati ya. Gitu. Oh itu. Dia teringat baik tadi. Insya Allah ke depannya pacak bersama-sama kita bubuka bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku Bapak Ibu
izin nak bahasa kerajaan malam ini. Kira-kira ngerti gak lu bahasa lahat? Empuk ada yang jema datangan aku rasa lah ngerti ya. Ngapa aku nih asal kota Pagar Alam, jema dusun Tanjung Payang. Tinggal di kota Lubuk Linggau, tugas di Pemda Musirawas. Hanya lama lah 24 tahun tinggal di kota Lubuk Linggau semenjak pemekaran kota Lubuk Linggau. Karir pertamaku jadi ajudan wali kota Lubuk Linggau Pak Ridwan Effendi. Jema kita kikim, jema dusun Nanjungan nge Pagar Jati. Bupati kita boleh kenal tadi. Oh masih keluarga Pak Bupati gitu pula. Dulu lama aku milu kak Pak Ridwan Effendi wali kota pertama 2 periode Lahat. Mene aku balik ke Musirawas. Nah itu sepintas. Jadi aku ngapa anjam diundang ke sini. Empuk aku tinggal di Linggau tugas di Musirawas. Hanya aku balik ke dusun dewe. Saya sampaikan dengan Bupati saya siap bahu membahu bersatu padu bersama OPD bersama masyarakat Lahat untuk memajukan kabupaten tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu Pak Kabak Kesra mungkin ke depan gelarku tuh perlu ditambah suti lagi. Tambahi SPD. SPD itu bukan sarjana pendidikan, tapi spesialis penceramah dusun. Ngapa? Karena Pak Dandim cuma di Lahat nih laku pacak bahasa dusun. Ama aku ceramah di Linggau, Musirawas, Pak Kakan menang, dia ningi je aku kelingam lu ini nih. Tuh apa Ustadz tuh katanya. Masih nak bahasa Indonesia sama di sana. Jadi aku sutik-sutiknya pacak bahasa dusun kalau diundang ke Pagar Alam ngahi Lahat. Ama di Gunung Garu lah kapat juga diundang di Masjid Al-Akbar Gunung Garu Pemkot Pagar Alam. Kebetulan alhamdulillah Pak Kabak Esra ini perdana aku tampil di Lahat. Insya Allah silaturahmi kita ini terus berlanjut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nek kedua, aku nih Bapak Ibu bersejarah dikit. Tadi lah bercerita pula nge Pak Bupati. Aku nih alumni Pondok Pesantren Darul Mutakin Tanjung Menang Kota Pagar Alam. Yang pertama kali. Siapa pendirinya? Bapak Dr. Andes Haji Kaprawirahim, mantan Bupati kita Lahat. Masuk 93, tamat 96. Begitu aku tamat, Pak Bupati, Pak Kaprawirahim selesai pula tugasnya di Lahat waktu itu. Kami betangisan gak lepuk di pesantren waktu itu. Aku tamat, Pak Kaprawirahim selesai pula jadi Bupati waktu itu. Betangisan gak. Jadi kesan sangat indah waktu itu Pagar Alam belum dimekarkannya Pak Bupati. Jadi aku sebenarnya lah rapat keliling, diajak Pak Kaprawirahim, Sapari Ramadan. Karena dulu aku ini masih kecil, Madrasah Aliyah. Diajak keliling Sapari Ramadan lah sampai ke Merapi, ke daerah Mingke, ke daerah mana-mana dulu keliling. Ngenal ke pondok pesantren. Naik BG1E dulu kan. Belum di Mekarga, 4 lawang tuh masih gabung kan. Jadi alhamdulillah aku sangat anjam Pak Bupati diundang sini, nostalgia sekaligus silaturahmi dengan jemaah di masjid ini, masyarakat Kabupaten Lahat. Alhamdulillah. Ini ketiga aku tawak ke Kudai supaya tidak ada dusta di antara kita. Jangan sampai protes kalau di sini juga hadir anggota DPRD Kabupaten Lahat. Jangan sampai kena interupsi Ustadz nih Pak anggota DPR. Kalau kena interupsi waktunya habis katanya. Nah mecot gawe itu kan. Kira-kira ceramah kita nih nak panjang, sedang atau pandak Bapak Ibu? Alhamdulillah terserah kata Bupati kan. Jadi mau aku boleh milih terlalu panjang jangan, terlalu pandak juga jangan. Yang sedang saja. Kurang lebih 2,5 jam selesai ceramah kita. Sanggup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sama Bapak Ibu sanggup, aku yang dek sanggup. Aku kembali dulu boleh kamu dek sanggup. Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah gelisah. Dulu waktu belajar ceramah di pesantren Pak Bupati, Pak Kaprawirahim dulu selalu pesan, nak, amun ceramah jangan sampai jemaah gelisah. Kutanya ngege Pak Kaprawirahim, lu mana nginai jemaah tu gelisah atau tidak cukup? Cukup kina cara duduk be. Amalah 3 kali merubah cara duduk, udah melalah pegal berarti katanya nih kan. Aku kina Bapak Ibu semenjak aku berdiri di sini lah 2 kali merubah cara duduk nih kan. Sekali lagi berimba Pak Bupati selesai ceramahku nih kan. Itu kode ngajung udem. Hanya jangan pula Bapak Ibu laju di bergerak lagi, kena asam urat pula kan. Sengaja aku bawa santai mangke di dengan ngantuk. Dulu aku Bapak Ibu sempat kena tegur oleh Pak Kaprawirahim. Masih di pesantren ceramah serius keliling. Kajian ilmiah banyak istilah. Saking banyak istilah aku dewek dek paham yang ku sampaikan. Belum 10 menit aku ceramah jemaah lah ngangguk-ngangguk gale. Aku salah perasakan. Ku pikir ngangguk tu ngangguk terti. Engkau sengangguk tu ngangguk tekantuk gale. Nah, ama bahasa kami Linggau di ismecot namanya. Ama bahasa kita Lahat kecol babol namanya kan.
Nama kecul babol tuh berarti gagal tuh total. Percuma saja materinya nak setinggi apa, ame dide nyambung berarti gagal. Untuk itu kita sepakati materi kita ini ringan materinya, berat isinya. Nah itu yang lebih alap tuh. Lo mana? Ringan materinya, berat isinya. Jangan terlalu berat isi, terlalu berat materi. Sehingga mata jemaah ini berat gele 5 watt gele, lah ngantuk gele. Jadi kita materi ringan, hanya isinya yang berat. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita memperingati nuzul Quran. Setiap kita memperingati nuzul Quran, kita diingatkan dengan Jabal Nur. Keruan Bapak Ibu, di mana Jabal Nur tuh? Hah? Yang jelas bukan di Lahat. Ama Lahat namanya Bukit Telunjuk Di Linggau ada Bukit Sulap. Jabal itu artinya bukit. Nur itu bercahaya. Nah, Jabal Nur ini adanya di Mekah. Jabal Nur ini sama dengan tugu peringatan nuzul Quran. Ngapa dikatakan tugu peringatan? Karena di Jabal Nur inilah terdapat gua Hiro. Tempat Rasulullah berhalawat ataupun mengasingkan diri. Mencari siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Sehingga turunlah wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah sejarah turunnya Al-Quran yang pertama. Kita tidak akan membahas masalah sejarah turunnya Al-Quran. Itulah paham gale. Tapi yang akan kita sampaikan ini hikmahnya. Yang kita hubungkan dengan perkembangan zaman sekarang. Itu apa hikmah daripada nuzul Quran kita ini yang pertama? Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tadi Bupati lah nyampaikan, penting benar kita mempedomani Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Sahru Ramadanal-lazi unzila bihil Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, pada bulan Ramadan itu telah diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Coba Bapak Ibu, andai kata kita masuk rimba besar, dek biar kompas, dek biar peta, tu apa nak terjadi Bapak Ibu? Tersesat. Nah kita di dunia ni anggaplah rimba besar. Ini anggap rimba besar Bupati kita ni, hidup di dunia ni. Pak Dandem ngerti bahasa kerajaan kami ini? Oh, Bupati nerjemahkannya. Alhamdulillah. Ini Bupati kita ini hebat ini. Sambil nganing sambil nerjemah ke Masya Allah. Ini pemimpin yang luar biasa. Izin Pak Dandem aku bahasa kerajaan Bagilah Bupati yang nerjemahkannya. Alhamdulillah. Ini bersinergi aku dengan Pak Bupati ini berarti. Aku ceramah, Pak Bupati bantu nerjemahkannya. Nah, masuk rimba. Dunia ini ibarat rimba. Ama kita di pedoman. Berpedoman dengan Al-Quran kita tersesat. Lah banyak jemaah tersesat di dunia ni. Tu apa ciri jemaah tersesat di dunia? Salah satunya hubbud dunia. Tu apa hubbud dunia tu? Terlalu cinta dunia. Menurut Bapak Ibu, boleh tidak kita ni cinta dunia? Boleh. Ama jawapan Bapak Ibu boleh, berarti jawapan Bapak Ibu sama dengan jawaban Bang Haji Roma Irama. Apa kata Bang Haji Roma Irama tentang cinta dunia? Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Treng 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 treng. Tepuk tangan untuk kita gala-gala. Ada di lagu itu? Masuk di lagu itu? Ngapa ku nyanyi kau walaupun ini di masjid? Karena lagu ini lagu bukan dangdut, Bapak Ibu. Lagu dakwah. Hanya nek jawab lagu dangdut lah nyela pula itu. Karena Bang Haji Roma Irama raja dangdut. Tapi karena ini di masjid kita ambil versi dakwah. Di Linggau Pak Bupati, aku nih Sekjen ABRI. Mohon maaf Pak Dandim, bukan ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Tapi ABRI itu anak buah Roma Irama. Aku sekjennya Pak Dan. Kebetulan ketua ABRI-nya Pak Herianto yang nyalon wabub kebagiannya dek jadi. Kebetulan waktu itu beliau 2 bulan yang lalu ngawin ke anak, ngundang Roma Irama di Gedung Kesenian Kota Lubuk Linggau. Itu ketua ABRI kami. Aku sekjen. Jadi amun nak daftar boleh masuk anggota ABRI ini kan. Anak buah Roma Irama. Aku anjam nah Pak Bupati nganing lagu Roma tuh, terutama lagu dakwah. Dulu masih kecil sambil nunggu berbuka, corong masjid di dusun tuh kan, nyetel lagu Roma. Lagunya lagu dakwah. Nyali dipakai make, itu teringat. Lagunya lagu dakwah. Tuh apa kata Bang Haji? Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat, suatu saat kau akan mati juga. Jadi kalimat suatu saat kau akan mati juga ini menjadi rem bagi kita. Jangan terlalu mencintai dunia. Boleh cinta dunia, tapi jangan terlalu. Zaman Nabi Isa, Bapak Ibu, ada je mah. Selak benar gawi dunia ni. Keruan selak tu. Tahu apa? Tamak kira-kira lu itulah. Selak benar gawi dunia ni Pak buat. Jadi di zaman Nabi Isa ada je mani selak benar gawi dunia. Wahai Nabi Isa katanya, izinkan aku ikut dalam perjalananmu. Boleh kata Nabi Isa. Hanya Ka'bah harus jujur mengikut aku nih. Jadi berjalanlah je maga dua ni. Nabi Isa batak bekal 3 potong roti. Setelah sekian lama berjalan, lah pegal, beradu. Jema dua ni tadi. Nabi Isa ngi kancingnya ni. Makanlah roti, 3 tetak tadi. Setak dimakan Nabi Isa, setak lagi dimakan kancingnya, setak lagi sisi kalau nek melanjutkan perjalanan. Udah makan roti sepotong ni tadi, Nabi Isa minum. Nabi Isa bertanya, mana roti setak tadi katanya? Lah dige nih katanya. Kan ada roti setak katanya. Nah di dekeruan aku Nabi Isa. Siapa maju hati itu katanya. Udah katanya, amun di dekeruan. Kita lanjut perjalanan nih katanya. Lanjut perjalanan. Ini cerita tentang jema berebut bandu akhir mati. Tadi ujungnya kalau. Setelah melanjutkan perjalanan, bertemu dengan kusa. Karena dia bagi makanan, disembelihlah kusa tadi. Udah disembelih kusa, udah makan kenyang, Nabi Isa berdoa. Ini salah satu mujizat Nabi Isa bisa menghidupkan lagi hewan yang sudah mati. Ya Allah, atas izinmu, hidupkan kembali rusa ini. Kun fayakun, kalau Allah berkehendak, apa yang terjadi akan terjadi. Hidup lagi kusa ini. Maka Nabi Isa berkata kepada temannya, wahai sahabatku, demi engkau yang telah melihat tanda kebesaran Allah tadi, kusa yang lah mati pacak hidup, aku nak bertanya, siapa nak makan roti stak tadi katanya. Masih kena dindak mama ini, lah dipancing padahal kan. Di dekeruan aku mau Nabi Isa, siapa makan roti itu mau nih. Waduh mau nih, maka dindak ngakok kena. Kita lanjut perjalanan mau nih. Lanjut, nyebrang aye. Nah kira-kira lu sungai Lematang nih lah. Sungai besar hanya di tenggelam, pacak niti aye. Kayak itu tadi dibimbing, dikecakkannya. Itu mukjizat, kelebihan. Setelah sampai di tepian, Nabi Isa berkata lagi, wahai saudaraku, engkau telah melihat tanda kebesaran Allah yang kedua. Kita bisa berjalan di atas air. Ini aku nak nanya lagi. Siapa nak makan roti stak tadi? Katanya. Masih tidak ngaku mama ini. Tadi di keruan mau aku. Pukul roti tadi mau labis mau nih. Udah, maka tidak ngaku mau nih. Berjalan lagi, jemaah kedua nih. Sampai di padang pasir. Nah di padang pasir nih Nabi Isa kembali berdoa, ya Allah atas kuasamu jadikanlah pasir ini menjadi emas. Bayangkan Bapak Ibu, pasir jadi emas. Jadi emasnya. Nah dicumpuk kalah pasir tadi, membahas kita tuh dicumpuk kah tuan. Secumpuk nek kaba, secumpuk nek engko, secumpuk lagi nek jemu makan roti. Kira-kira aku nak bertanya lagi, siapa nek makan roti tadi katanya kan? Woi gancang menang angkat tangan dia. Woi aku Nabi Isa makan tadi mana? Wah. Udah mulai itu mana? Mas secumpuk nek kaba, jatahku nek kaba pula. Ambil lagi lu mana? 3 cumpuk nek kaba kan. Woi kan zaman kan ni. Topu selak tadi kan. Nabi Isa ngomong, hanya karena kaba selak benang seraka benang gawi dunia, mulai menegi putus persahabatan gitu. Aku tindak lagi kencing kaba nih, pembukung Pak Cempang nih katanya kan. Ambas gitu Pak Cempang tuh kan. Aku kekiset katanya. Ambil lagi lu mas nih kaba. Aku tindak katanya. Setelah Nabi Isa pergi, datanglah 2 bandit. Jabalan. Ngena emas 3 cumpuk, langsung ngeluar ke kudo. Kaba harta atau nyawa. Nek kayak ini tadi topo, akal Abu Nawas, calak. Woi kita beragam bae harta bae mo ne. Ini 3 cumpuk, pas nian kamu kedua aku sute mo ne. Secumpuk suang. Akhirnya bekancil aja mereka 3 nih, sesama jabalan, sesama Pak Cempang nih tadi kan. Ngibalah tuntang babalan ke 3 nih tadi. Satu lapar, bandit kedua ini merintah.
Coba kabane katanya. Belilah roti ku di dusun itu katanya. Lapau gitu nih katanya. Emas ka batu tinggal kabe katanya. Tidak kelengiat katanya. Tinggal ka. Waktu kancinya nih beli roti di dusun, bandit kedua nih berencana. Ngapu pula kita nak bagi 3 emas nih katanya. Udem lah, ama kayak itu sampai kalau kita sembelih baik gitu, kita bunuh katanya. Mang kemas nih kita galau 3 cumpuk nih. Ayakor pula mana? Rencana gabah tuh mana? Orang beli roti ini tadi punya rencana karo pula. Ngapu pula aku nak bagi 3. Itu pertama sekali, ini kok suang katanya. Udahlah katanya, belikan racun pula cuman katanya. Njok roti itu racun pula katanya, maka mati pula katanya kan. Jadi satu kayak ini sampai aku ngecak ke tangannya kabanya beli gitu guys. Oh ya, satu kayak itulah parah. Satu sampai ngunian, sutek ngecak ke tangan, sutek nyembelih, mati kayak itu tadi. Satu kayak itulah mati, je mengaruni kancaman. Langsung makan roti. Akhirnya mati nak mati gale je megati. Setelah je megati gini mati gale, Nabi Isa datang lagi. Inilah rupa dunia. Rupa dunia ini memang banyak serakah. Masuk Bapak Ibu? Kita nih Pak Bupati setiap hari berperang lagi 2 musuh. Jadi yang mau pacak jangan lagi nambah musuh manusia lain kita nih. 2 butek nih tuh apa musuh kita setiap hari? Pertama hawa nafsu, nek kedua setan musuh kita. Nah nek 2 butek nih bela saru gitu ngalahkannya. Nyala? Untuk itu jangan lagi ditambahi musuh lah. Lagi, kamu pacakkan juga lu gitu nih. Setuju? Ada pantone. Galak nganinge? Jalan-jalan ke kota Tegal. Orang kompak cakep. Jalan-jalan ke kota Tegal. Jangan lupa mampir di Jakarta. Amena ilo empong tunggal. Lambat diurung ka bepisah. Setuju? Lama-lama kita berkumpul di Kabupaten Lahad ini masih lama berpisah. Aku galak ngingat kakan cuku yang berdinas di Musirawas. 3 jalan kita nih berpisah. Pertama mungkin mutasi, nek kedua pensiun, nek ketiga dipensiunkan Tuhan. Nah dipensiunkan Tuhan ini di keruan waktunya kita nih Pak Kakan Menak. Kebila kalaju. Nyela? Makanya amena ilo empong gitu enggak. Lambat diurung kabe pisah. Tinggal kolah gawe-gawe ilo. Itu hawa nafsu. Petunjuk Al-Quran. Kita ini dipanggil oleh Allah setiap bulan puasa. Itu apa ayat kalau Allah manggil kita bulan puasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita ini di pucuk dunia, dipanggil ngege kira-kira, amu dulu bujangga dia suarian kata jema, dipanggil ayang beb, baiklah salah pengasuhan gitu. Tahu apa ayang beb toh? Panggilan cuma sayang salah pengasuhan. Ini dipanggil Allah dengan sangat mesra dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, hanya di ketuk hati kita. Nah ini boleh dibuat kata apa bahasanya tuh di medsos tuh status. Betul Pak Beri. Boleh dibuat status. Kalau hatimu tidak terketuk ketika Allah memanggil, boleh jadi jasadmu masih hidup tapi hatimu sudah duluan mati. Masuk? Itu apa tadi? Kalau hatimu tidak terketuk ketika dipanggil oleh Allah, boleh jadi jasadmu masih hidup tapi hatimu sudah duluan mati. Lah dipanggil dengan panggilan yang sangat mesra. Wahai orang-orang yang beriman, masih dindak puasa. Banyak aja mengkina bulan puasa, encuyo mulut itu kan. Ngudut. Tangan kanan ngecak ka rokok jarum, tangan kidau ngecak kayak kopi segedah tuh kan. Aku tadi di stasiun Pak Bupati di Sepur banyak. Paus, cacam mama ini juga. Dia benar merge jemu puasa. Amo dikina KTP Islam itu. Islam. Amo dikata bukan Islam galak bunuh gitu. Ada di dendil itu? Di badan lain, bukan di sini. Nyala di dah. Amo di sini kukina wajah-wajah kita yang hadir nih wajah-wajah calon penghuni surga gale. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada 4 syarat Pak Bupati Jemeni diwajibkan puasa menurut ilmu fikih. Nek pertama Islam, nek kedua akil balik, nek ketiga sehat, nek keempat berakal. Jadi kita kaji 4 syarat nih. Woi si anu tuh ngapa dia puasa? Woi kalau katanya dia tuh bukan Islam itu katanya. Marah dia mau bukan di muka Islam. Woi kalau belum akil balik kata gitu. Belum akil balik itu apa? 3 nak itu katanya kan. Woi lah tuh berarti itu kan.
Wah kalau dang dide sehat katanya. Jema dang dide sehat kan dide wajib puasa katanya. Boleh dibayar hari lain. Oh sehat itu katanya. Malam tadi main gap katanya. Tetawu katanya. Dia sekali bias sekali tetawu. Ngupi 3 gelas putus gitu. Oh sehat berarti. Berarti naik keempat. Tahu apa naik keempat tadi? Dide berakal. Berarti gila. Nah berarti yang jema dide puasa di bulan puasa ini berarti gila. Setuju? Itu. Itu apa juga 4 syarat nih. Kita bukan ngateri. Hanya ngingatkan. Dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan sangat mesra. Puasa ini salah satunya didik gitu jujur, Pak Bupati. Keimanan yang membuat gitu jujur. Contoh, Bu, siang hari, laki kamu nak bohongi pacak sebetulnya. Siang hari bini pergi ke pasar, anak sekolah. Sisa sahur tadi, pindang tulang masih, sambal picak masih, ulam jering masih, gulai balur masih. Kunci 2 hari, makan 3 piring merunju, nguda air kopi pakai gelas betangkai boleh tu, rokok samsu sebungkus. Bedee 3 piring merunju tu, dilap bibe, maka kering. Berjalan agak sempuyungan dikit kita keluar rumah tu kan. Ngobrol lah dengan kita tangga pinggir warung tu. Wah ce, panas benar puasa tahun ini. Aunian. Aku rasa nak pingsan ini. Apa gimana jam 12 ni? Kata panas semua ni. Aku itu boleh aku ni. Kata panas semua ni. Engkau sampai udah makan 3 piring merunju. Siapa nak keruan? Di dia yang keruan. Tapi karena kita takut kepada Allah, maka kita tidak berani. Masuk? Berarti puasa ini mendidik kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi Pak Bupati mudah-mudahan mulai main lagi para PNS kita ini merasa kesadaran diri begawe. Karena merasa diawasi Allah. Aku yakin PNS kita Pemda Lahir ini jemunya ilok-ilok kali. Dia naik budi pacalan. Ama ada budi pacalan badalain itu aku yakin kan. Itu. Kadang tuh ada di badan lain tuh budi pacalan. Atasan ada rajin luar biasa. Bila atasan dia di depan masuk. Itu di badan lain, bukan di sini gitu kan. Ama di sini ilok gale. Alhamdulillah. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran selalu merasa diawasi oleh Allah. Masuk? Sehingga kita mulai saat ini rajin, semangat, semuanya karena Allah. Itu ciri jema tersesat. Terlalu hubud dunia. Nek kedua tu apa? Ciri jemaah tersesat. Dia tidak berpedoman dengan Al-Quran. Dia sibuk ngejar dunia, tapi tidak pernah beribadah kepada Allah. Padahal Allah sudah merintahkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ada dide jemaah Bapak Ibu sibuk cakap duit. Sembayang lagi di lagi. Pokok sibuk cakap duit tu. Terdengar azan Allahu Akbar. Masih sibuk. Yang berjualan, yang berkebun, pokok dia menghiraukan. Sibuk ngejar dunia. Ada di dendek lu itu? Ada. Hanya bukan di sini, di badak lain. Ada pula jemaah bertanya, Pak Ustadz, lu mana hukum katanya jemaah puasa hanya di solat. Ada di dendek lu itu Bapak Ibu. Puasa hanya di solat. Ada pula. Di sini adik berdia, badan lain. Ama di sini lo kalau gitu nih. Aduh sebelah. Puasa hanya di solat. Apakah sah katanya puasanya Pak Ustadz? Sah. Karena solat dan puasa itu ibadah yang berbeda. Tapi kalau kita tidak solat berarti termasuk orang yang fasik. Fasik itu apa? Berarti kita melawan perintah Allah. Ada kata pepatah yang bagus Bapak Ibu, boleh dibuat status medsos juga. Setan, seburuk-buruk setan, dia tidak mau sujud kepada manusia, yakni Nabi Adam. Tapi manusia lebih durhaka lagi, dia tidak mau sujud kepada Allah. Itulah yang tidak sholat. Berarti lebih parah dari setan. Masuk? Mantap. Setan tuh dia tidak sujud ngagi manusia, Nabi Adam. Dia merasa lebih mulia dari Nabi Adam. Dia tidak sujud dia. Nah manusia
Tidak sujud kepada Allah berarti dia lebih parah dari setan. Sedangkan sholat itu perintah Allah. Ada cerita sapi Bapak Ibu ngagi juragan. Nah dalam cerita ini sapi ini pacak ngomong. Uji juragan ini, sapi, kaba mantap-mantap lah di sawah. Aku nak balik. Kamu nak makan, makanlah rumput pinggir sawah. Nak mandi, mandilah ayek di sawah. Nak tidur, tidurlah kaba di pematang sawah. Baliklah. Menjelang zuhur, majikan ini ngulang lagi ke sawah. Bertanya ke bau nih, Tuan, Tuan tu lah segar benar tadi. Tadi agak lesu main lagi agak segar. Wayau, aku balik ke rumah tadi katanya mandi kudai. Sama uji sapi. Aku mandi pula. Mandi ayek tengah sawah ni lah katanya kan. Ngomong lagi ke bau. Agak gedang juga tenaga tu. Tadi agak lesu. Udah mandi, aku makan kudai. Sama uji sapi tadi. Aku makan rumput di pinggir sawah ni. Mata tu katanya lah agak lincah juga. Tadi agak redup. Udah mandi, udah makan, aku tidur kudai. Sama, aku mulik pula katanya pinggir pematang sawah. Dan lemak ngobrol, terdengar azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sapi bertanya lagi. Tuan, suara tu apa itu? Suara azan. Azan tu tanda tu apa? Tanda solat. Tuan, solat apa dida? Dida. Sama, aku dida pula solat, kata sapi tadi. Ngecol dia gawe melalui itu. Dia biu-bidah. Makan sama makan. Mandi sama mandi. Tidur sama tidur. Dia biu-bidah ngesa sapi. Makanya Profesor Buya Hamka mengatakan, kalau hidup sekedar hidup, babi di tengah hutan juga hidup. Amu makan sekedar makan, beruk di tengah hutan juga makan. Tapi kita manusia diberi akal oleh Allah, bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar makan, tapi untuk beribadah kepada Allah. Setuju? Takbir. 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 Semoga Kabupaten Lahat semakin maju ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Harus semangat gitu. Yalah tidak? Bupati baru, semangat baru gitu. Untuk menyongsong Kabupaten Lahat yang lebih maju. Itu yang pertama hikmahnya, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dia ada di waktunya ini. Dia ada. Lanjut. Lombi nak tekan tu. Gaspol. Gaspol kita puput ke gas yang itu kan. Tadi 4,5 gas tadi Pak Sekda. Ini kita puputkan kan kali ini. Itu apa hikmah yang kedua? Itu 4 pertama. Hikmah yang kedua yang dibacakan oleh Bupati tadi. Ayat yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Berarti setiap kita memperingati nuzul Quran ini, kita diingatkan untuk rajin membaca. Tadi perintah Bupati kepada Kepala UPD, siapkan buku-buku pengetahuan di bidang agama di masjid, di sekolah, untuk menambah wawasan di bidang agama. Kita nih Pak Bupati memanglah merosot moral. Untuk itu kita perlu bebenah. Dulu tahun 80-90 Bapak Ibu, nek kita hidup di dusun. Aku teringat, udah maghrib, sayup-sayup terdengar jemaah belajar ngaji. Dilanggar itu bukan berarti, apa namanya? Bukan berarti dilawan, bukan. Di musola, nah kira-kira itu. Di musola, di masjid, di rumah-rumah. Dulu kita Lahat bukan manggil ustad, mu'alim dulu manggil. Mu'alim ngagi mu'alimah. Ini ada BKPMI yang hadir pula. Mu'alim dulu, belajar. Sayup-sayup, belajar ngaji. Bayarannya dulu dia perlu duit. Satu khatam Quran, nyelah mata beras. Ini udah mengetam tadi. Mata besila, mata berkayu. Pokok segala hasil bumi di Batak, berkah. Nak main lagi, tahun 2020 ke pucuk ni lah berubah. Pergeseran moral. Udah maghrib, bukan lagi terdengar sayup-sayup jemaah belajar ngaji. Lah mulai nyetel musik remix. Musik remix ni nyelah lolok bunyi gilingan padi pecah kelahar tu. Gadak guduk kan. Pokok nak lagu pop, nak lagu dangdut, gadak guduk tu lah. Giling. Jadi pernah aku tanya ke, wak juku ngapa di rumah kamu tu, satu dia maghrib giling gala juku, lampunya remang-remang gala tu. Apa kamu tu milu aliran baru? Oi Pak Ustad, mana?
Kami ini ada aliran baru. Itu apa juga aliran kamu tuh, Wak? Aliran kami itu aliran ABG. Itu apa ABG tuh? Anak beranak gila-gala katanya. Lah, aja Wak. Ngapa angkal itu? Seguma jarai makai narkoba gala. Itu apa arti narkoba? 7 huruf. NAKORBA. Narkoba. Negara akan rusak kalau orang buta agama. Setuju? Dia memakai narkoba, buta agama. Giling, lalu dia menggiluhat saja. Musiknya lalu bunyi gilingan padi, pecah lahar, gadak guduk. Mak mana generasi kita ke depan, dah ilo. Apalagi Pak Bupati, secara nasional, Pak Dandim kita punya program Indonesia Emas tahun 2045. Generasi penerus kita dididik, kata Pak Bupati. Jadi khawatir kita ke depannya tambahan hancur. Mulai sekarang kita semangat menghidupkan lagi guru ngaji. Aku sedih benar kadang tuh Ibu BKPMB. Aku ini pengurus BKPMB pula di Linggau dulu kan. Jadi bayaran ngaji ini paling murah Pak Bupati. Bayaran Rp7.500 nunggak 7 tahun setengah. Kebila ditagih, Bu minta maaf nian. Menurut catatan kami, anak ibu nih lah nunggak 7 tahun setengah. Oi Ustadz, kamu tuh didik ikhlas. Kamu nanya ke bayaran ngaji. Nah ikhlas didik ikhlas, bukan urusan kita. Inilah dia Pak Kakek menang. Tugas kita lah nitip ke anak untuk kunci masuk surga, bayar. Bila perlu lebih kah? Ini kursus bahasa Inggris, kursus nari, ratusan ribu dibayar. Giliran bayaran ngaji Rp7.500, nunggak 37 tahun setengah. Bila ditagih, nak marah. Nah, sedih gitu. Nah ini pergeseran moral Pak Bupati. Aku teringat dulu, Pak Bupati ini kurang lebih 10 tahun lebih tulisan di aku. 84 sampai masuk SD aku dulu Pak Bupati. Di dusun. Dulu 80-90 nak nonton TV itu lagi sare gitu nih Bapak Ibu. Yang punya TV itu cuma Pak Kades dulu. Itu pun ngantri Pak Dandim nonton TV itu. Ada nilai pendidikan Pak Kades dulu. Siapa nek lo mandi, lo boleh nonton katanya. Balik kuda yang belum mandi. Oh balik aku. Mandi kuda bersih, pakai minyak rambut tanco tuh kan gitu kan. Duduk ngelehom di depan tuh kan. Nah, itu. Dang lemak nonton, siaran ngelengin. TV-nya lu kotak sabun segi 4 tuh kan, betiang tuh. Kata Kades, berhubung aku kecil sekali. Bob, pukul naik apa katanya? Ligat dikit katanya antena gitu nih. Antena panjang benar. Luluk nio gayo tuh, betiang bulo tuh kan. Kuligat ke sebelah kidau. Make aku ngepak Kades, rumah-rumah panggung di dusun kan. Pak Kades, mak mana? Lah dapat belum siarannya? Belum, mau nih, masih semut gale. Ligat sebelah kanan lagi. Lah dapat belum Pak Kades? Belum. Ligat ke tengah, napas itu katanya, jangan dirubah lagi. Indah waktu itu. Ada nilai gotong royong waktu itu kan, yang diajarkan zaman dulu. Udem tuh apa? Tontonan jadi tuntunan zaman dulu. Tuh apa tontonan kita masih kecil dulu? Ama pagian kan, film si Unyil, Aneka Ria Jenaka, Ateng dan Iska. Lucu. Ama nak hiburan dikit dulu Pak Bupati, agak malam, jam 9 malam, ada Aneka Ria Safari. Artis dulu Bapak Ibu sopan. Rombongan Dina Mariana, Rano Karno dulu kan. Bajunya empuk di jilbab, nutup aurat dulu. Men lagi baju kurang dasar. Lo modem dijahit lah dipakai. Baju lombi tangan rok kesingkat iga tuh. Lo modem dijahit lah dipakai. Nah ini bukan jadi tuntunan, merusak moral. Betul? Main lagi Bapak Ibu, TV itu bukan satu dusun satu TV. Satu rumah 3 TV. Di ruang tamu ada TV, di kamar sambil mulek nonton TV, di dapur sambil ngulai nonton TV. Nyala? Di heran lagi, bukan barang mewah gitu itu. Nah tontonan ini yang mendidik merusak moral. Yang lebih parah lagi HP main lagi. Zaman dulu jangan ke HP Pak Bupati. Telepon rumah belum berdiri dulu. Telepon rumah ini mulai tahun berapa itu? Pokok 90 lah ya, telepon rumah masih berkabel. Nah main lagi dunia dalam genggaman. Ama jema daerah sana ngomong tuh HP bekuyut namanya kan. Ah, kinaan galau isi dunia. Nah yang bahaya yang perlu dikina laju dikina. Ngagi budakmu muda. Belum lama nih di Palembang ada anak memperkosa 1 siswi, 5 siswa di kuburan. Nauzubillah min
Ada pula di kecamatan lain, Pak Bupati, waktu kami pembinaan remaja, kami galak bina remaja masjid, ada satu siswa menghamili 2 siswi di satu sekolah. Nak minta kawini gale. Nah, ngecol juga lanang ini. Si kok lanang menghamili 2 betina di satu sekolah. Dia menghatikan di satu sekolah. Si kok lanang melawan 2 betina. Hamil gale. Minta nikahi gale Pak Bupati. Jadi Pak Kua berembuk ngagi aku, mama netat kira-kira. Apa juga juga nikah. Si kok nikah sire, si kok nikah secara negara, secara undang-undang. Mau tak mau, diselamatkan udah. Jelas? Kita sedih akibat kemerosotan moral. Untuk itu Bapak Ibu, zaman boleh berubah, tapi iman jangan goyah. Iman ini perlu kita pupuk Bapak Ibu. Makanya mupuk iman ini Pak Bupati, kita adakan pengajian ini boleh. Istilah lain kita ceramah ini siraman rohani. Disiram rohani kita, kolbu kita nih, maka sejuk ningkat iman. Iman ini paling mahal Bapak Ibu. Jemoni berge atau didik karena imannya. Apa arti iman? Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi kita meyakini kebenarannya. Itu iman. Sementara sesuatu yang bisa kita lihat, tapi kita meyakini kebenarannya, itu ilmu. Nah kata Pak Bupati tadi harus seimbang antara ilmu dan agama. Iman dan takwa. Harus seimbang. Ada kan juga Pak Bupati naik iman itu kalau dang terdesak. Dang dinas luar. Naik pesawat. Di Linggau Jakarta. Linggau Jakarta tuh 50 menit naik pesawat. Kebetulan cuaca karo, pucuk laut. Jadi bagian informasi di pesawat mengumumkan, Bapak Ibu para penumpang, sekarang ini kita menghadapi cuaca yang tidak bersahabat ataupun cuaca yang sangat buruk. Jangan meninggalkan tempat duduk ada, kembali mengikat sabuk pengaman. Kanceku tadi nek besiol-siol, nek benyanyi-nyanyi tadi lah pucat. Kukina mulut telah kumat kamen. Besikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah gedang guncangan pesawat tadi, tambah gedang pula besikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ndok, juku mama ini takut menahangi mati juku kan. Perasaanku juku mama ini dek kelas sholat, juku waktu di kantor. Begitu di kapal terbang tadi Bapak Ibu pokok segala zikir disebut gali. Ketakutan. Iman nih tingkat. Sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, lalu dia mengambil koper segala macam, kebetulan di musola terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sholat kurai itu sebelum menuju hotel. Ayolah jula kamu tat, aku nak ngudot kurai di kantin nih. Pause. Lah, juku tadi kabani di pesawat segala zikir dibaca galu juku kan. Main lagi juku setelah sampai bandara, jangankan nak berzikir, sholat lagi di de kabani. Woi lain tat moneh. Aku tuh berzikir kebila terdesak bae moneh. Nah. Berzikir kebila terdesak. Jangan sampai lu itu. Awa menyawa kita nih panjang. Aku dulu tuh ingat Pak Bupati, ada gempa di Pagar Alam dulu. Besar mana gempa tahun 97, 98 itu gempa. Aku dang balik kuliah dulu tuh ke dusun. Lampu pajam tengah malam, gempa besar mana. Rumah dusun panggung gemuya. Lalu lok kapal di tengah laut diterjang ombak tuh. Ada kancuku sebelah rumah tuh dek kelas sembahyang dek kelapuasi. Duluan sekali di keluar rumah, melompat senegakang sambil takbir. Allahu Akbar, cantum katanya kan. Laju ku sapu berdentum membantu. Engkau si tetangga, dek kelas sembahyang dek kelapuasi tadi. Cukup ngapa kabang ucap takbir bias mana tadi? Perasaanku lalu kiamat Pak Ustadz mone. Pokok mone to punya pacak dibaca, ku baca kudai. Nah, ini namanya beriman kalau terdesak. Untuk itu jangan sampai kita beriman kepada Allah nunggu terdesak. Itu ikro, baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Baca nih Bapak Ibu bukan hanya yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Yang tersirat itu apa? Yang tidak tertulis. Itu apa contohnya? Di badan kita nih Bapak Ibu. Alhamdulillah atas kuasa Allah. Tubuh kita nih cuma anggota tubuh tertentu yang diizinkan Allah manjang. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkannya? Itu apa juga anggota tubuh kita yang diizinkan manjang oleh Allah? Salah satunya jenggot tadi, Pak Ferry. Aku agak maluan juga Bupati nyebut anak pintar berjenggot tadi. Aku tidak berjenggot Bupati. Panjang ya? Wah,
Di pesantren dulu Pak Bupati aku nila berbagai minyak kules kat sini. Hanya tidak tumbuh boleh kan. Jadi minta maaf bukan aku tidak berjenggot kan. Jenggot, gumbak, kuku. Nah, itu anggota tubuh tertentu yang diizinkan manjang. Coba sama seluruh anggota tubuh kita diizinkan manjang. Gigi manjang, terjuntai ini kan. Bila nak sembayang gitu, terpaksa disanggol gua gigi ni. Ai ngecol ini. Kalau terijak gigi kuning lagi cuma lain. Ngecol ni dah. Hidung, lah terjuntai pula sampai kentuan ni. Ai cacam ni. Kalau terimpet hidung kau ni katanya kan. Kebat kau ingat riat hidung. Ngecol. Tapi dengan kekuasaan Allah, cuma anggota tubuh tertentu yang manjang. Makanya Allah selain menyebutkan afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Supaya banyak bersyukur. Makan Bapak Ibu. Lemak masuk di mulut, lemak ngeluar. Coba yang kita makan ni lemak masuk baik ngeluarkannya sara. Galak tidak kita makan. Kurasa tidak makan. Masuk ke lemak, bila ngeluarkannya nanggung gitu. Kurasa berupuk udah kita tak kemakan. Ya? Dan waktu kita kira-kira nak encapakkannya pagi ada tanda. Tahu apa tanda kita buang air besar? Sakit perut atau mulas. Cubalah sama dia biar tandanya. Tahu-tahu ngeluar diwek kira-kira kan. Jadi ada jemaah kita Pak Bupati. Lah balik dulu. Oi si Ano, ngapa kau balik dulu katanya. Ceramah lu mudem sembahyang belum tu katanya. Dia tahu katanya. Lalaju katanya. Besiok aku dah aku katanya kan. Nah, kecol gitu. Nyala? Untuk itu banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Supaya banyak bersyukur. Makanya Bang Haji Roma pun mengingatkan dalam lagunya supaya kita banyak berpikir. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya. Sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan. Sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, 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 oh. Tepuk tangan untuk kita segala-gala. Ada di dalam lagu itu? Masuk? Itu peringatan dari Tuhan. Maka kita ni banyak bersyukur, banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Sebetulnya banyak benar Pak Bupati nak ku sampaikan. Hanya ini mungkin pamungkas sih, karena waktu. Jadi kita ni Bapak Ibu, tu apa cuba yang membuat kita berharga nih, selain amal ibadah. Karena kita masih adanya nyawa. Kalau nyawa sudah lepas di badan, masih bergedi di badan kita nih. Jadilah sebujur bangkai. Itu pun kata Bang Haji Roma Irama. Itu apa kata Bang Haji Roma Irama? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Treng. Masuk? Nah, tepuk tangan untuk kita gal-galanya menggeramang. Penutup kita Bapak Ibu. Kita disuruh berpikir oleh Bang Haji Roma Irama. Kalau nyawa sudah lepas di badan, jadilah sebujur bangkai. Yang betina empuk wajah alap, jangan sombong. Ame mate jadi sebujur bangkai. Yang lanang walaupun wajahnya ganteng, jangan sombong. Ame mate jadi sebujur bangkai. Amalah jadi sebujur bangkai, masih berharga sapi daripada kita ni. Amalah sama-sama mati. Coba daging sapi kita mulai berupuk. Isan di kulit kudai. Kulit sapi berharga di debo. Pacak dibuat apa? Pacak dibuat jangik, pacak dibuat bedo. Kalau kulit kita lah mati, berharga apa dida? Dida berharga. Daging, bu. Berharga dida daging sapi. Pacak dibuat apa? Dibuat rendang, dibuat bistek. Kalau daging kita lah mati, berharga dida. Dida berharga. Mulai dari tulang. Tulang sapi, berharga apa dida? Pacak dibuat apa? Pindang tu tulang. Ngirup gitu. Lantak pindang tu tulang. Ama tulang kita lah mati, berharga dida. Dida berharga. Ekor sapi, buntut sapi. Berharga dida buntut sapi.
Pacak dibuat apa? Sok buntut. Ama buntut kita. Jangankan burger Pak Bupati. Nganing lagi di mak gitu. Nyela di deh. Apa lagi yang pingging kukapan pula kira-kira. Tambah di mak nganing. Nyela. Terakhir kotoran sapi, tai sapi. Burger apa di deh? Pacak dibuat apa? Pupuk. Ama tai gitu. Oi jangan kena burger. Kamu umban lah sana, anyut lah sana, saking dia pergi. Itu apa makna? Sapi, isan di kulit sampai ke kotoran, ada guna, ada rega. Sementara kita amalah mati jasad kita nih, isan di kulit sampai kotoran, dek biar rega. Secepatnya jasad dipendal. Untuk itu amanah ilo empung gitunggal, banyak-banyak ibadah mumpung masih adanya nyawa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maksud hati ingin memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ceramah nih Pak Bupati masih gigalak tambah lama, hanya waktu yang tidak memungkinkan. Dulu waktu kuliah ada metodologi dakwah, dosen kami berpesan, nak, ama ceramah nginak-nginak botol air minuman. Di botol minuman ada tulisan 60 mili. Berarti ceramah tuh jangan lebih 60 menit. Katanya kan. Nah, ini pas 60 menit kurang dikit sambil penutup. Ada nek ngantuk Bapak Ibu? Semangat galengan inge? Semangat. Ama semangat ada pantune. Galak nganing pantune. Baju koko berlengan panjang. Dipakai oleh anak santri. Ama ceramahku nih kurang panjang. Kebilekina diundang lagi. Ya, tepuk tangan untuk kita gala-gala. Setuju? Dalam rangka saling mengingatkan untuk kebaikan. Semangat kita membangun Kabupaten Lahat yang tercinta. Pantun kedua, pantun doa. Galak nganing. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa membeli minuman. Kalau kita semua ingin hidup bahagia, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tepuk tangan untuk kita gala-galanya. Inilah Pak Bupati beserta seluruh jemaah yang hadir yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih 60 menit saya menyampaikan ceramah. Kalau ada benarnya yang saya sampaikan ini datangnya dari Allah, saya hanya perantara untuk menyampaikannya. Tapi kalau ada kesalahan, ini kesalahan saya pribadi selaku manusia biasa. Untuk itu mohon dimaafkan, mungkin selama aku ceramah, kata-kataku ini agak kasar ataupun kurang halus. Maklumlah aku ini memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Tidak Bapak Ibu? Makhluk halus, Bapak Ibu berdebar lagi kali. Wadah suara dia bijemanya, itulah makhluk halus. Jadi mohon dimaklumi kalau agak kasar ataupun kurang halus. Daun salam, daun selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri majelis yang penuh keberkahan ini, marilah kita tutup dengan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama tuhibbu rabbana wa tarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wan nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masyabihil wurar. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha kuasa, kami agungkan nama-Mu, kami kumandangkan kebesaran-Mu, karena hanya kepadamu lah tempat kami menyembah, memohon pinta, menyampaikan segala permasalahan. Dan atas kuasa-Mu juga ya Allah, di malam hari ini kami dapat bersilaturahim di antara sesama kami, sekaligus kami dapat memperingati nuzul Quran tahun 1446 Hijriah dengan penuh taburan rahmat dan kasih sayang-Mu. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kegiatan yang telah kami laksanakan ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi, sehingga apa yang telah kami laksanakan ini ya Allah dapat menambah wawasan bagi kami semua, sehingga kami semua yang hadir pada saat ini tergolong hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah juga pertolongan ya Allah kepada Bupati dan Wakil Bupati Lahat ya Allah, agar senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam memimpin Kabupaten Lahat, sehingga Kabupaten Lahat dapat lebih maju di masa-masa yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemberi rahmat, setiap detik, setiap saat Engkau limpahkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir pada saat ini menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, serta tambahkanlah nikmat yang banyak kepada kami semua, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang melimpah lagi berkah, petunjuk, rahmat dan hidayah-Mu, sehingga kami semua tergolong umat Nabi Muhammad yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat.
Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun. Kami hanyalah hamba-Mu yang lemah, yang telah banyak melakukan kesalahan dan dosa. Untuk itu ya Allah, melalui momentum yang mulia ini kami memohon kepadamu. Sebanyak apapun dosa yang telah kami lakukan, ampunan-Mu senantiasa kami harapkan. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, baik dosa yang awal maupun dosa yang akhir. Ampunilah juga dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengar, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami, karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan permohonan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Haji Bobianto yang telah menyampaikan tausiah, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita ambil hikmahnya, dan melalui peringatan Nuzul Quran kita jadikan Al-Quran sumber keberkahan dalam meraih sukses dunia dan akhirat. Bapak Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita tutup bersama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.